sapa setiap jemaat Tuhan. Shalom. Kurang semangat, saya mau sapa sekali lagi dengan penuh sukacita. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semua. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama. Kita akan menyatukan hati kita. Kita akan datang ke rumah Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh kesungguhan hati, dan kita mempersembahkan korban pujian penyembahan untuk Yesus Raja di atas segala raja. Oh Yesus Tuhan, mari kita tundukkan kepala sama-sama. Kita arahkan hati kita. Kita mau menyembah dan meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, sebab Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kasih-Mu kekal dalam hidup kami Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini bukan karena kekuatan kehebatan kami, melainkan karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kami untuk ada. Bahkan ketika kami menyembah-Mu, itu semua bukan karena kekuatan kami, namun Engkau Tuhan yang melayakkan kami untuk menghampiri tata kudus-Mu Bapa. Setiap kami di tempat ini, kami hanya rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau, sebab hadirat-Mu yang memuaskan kami, hadirat-Mu yang mengubahkan hidup kami agar kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Mari Engkau Roh Kudus bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini, dan kami mau nyatakan cinta kami, pujian kami hanya untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau Tuhan Yesus yang jumpai kami pribadi lepas pribadi, agar kami merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau bersorak-sorai untuk Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kami sukacita untuk kami menyembah dan bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap bersukacita untuk kemuliaan nama Tuhan, katakan sekali lagi, katakan amin. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, amin. Yang percaya Tuhan kita yang ajaib, katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan kita sama-sama. Beri lebih semangat lagi, kita tepuk tangan buat Tuhan.
buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini saya sungguh percaya ketika saya berdiri menjadi seorang penyembah Tuhan, itu adalah satu hal yang sungguh luar biasa, karena semua bukan karena kekuatan kita, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus yang membuat kita layak untuk masuk dalam tatanya yang kudus. Tuhan Yesus yang membuat kita layak untuk memuji dan menyembah Dia. Mari di malam hari ini di tempat duduk kita masing-masing, kita mau persembahkan semua yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Melalui suara kita, melalui penyembahan kita, hati kita, pikiran kita, mari kita arahkan semua ke dalam Tuhan. Sebab kita percaya bahwa di dalam hadiratnya kita akan dipuaskan. Di dalam hadiratnya ada kasih yang begitu besar. Dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Dalam hadiratnya ada satu hal yang tidak bisa kita temukan dari dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak semua kita yang hadir malam hari ini, kita nyatakan yang terbaik, yang termulia buat kemuliaan Tuhan. Ya Rabbi Syikiara la ya la ya Rabbi Syikiara la ya la ya Rabbi Syikiara la ya la ya la ya Rabbi ya la Syikiara la ya Rabbi. Mari di tempat duduk kita masing-masing, kita masing-masing kita nyatakan pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Sadar bila ku ada, Yesus, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kita nyatakan sekali lagi sama-sama, pujian dan syukurku Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku bersembah. Sadar bila kami ada Tuhan. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Mari kita katakan sama-sama dan nyatakan, paling meriah buat Tuhan.
kita masing-masing di tempat kita berdiri saat ini. Kita mengangkat tangan kita masing-masing dan kita mulai persembahkan segenap hidup kita. Kita komitmen kembali, kita nyatakan kembali buat Tuhan bahwa ini Tuhan hidupku. Aku persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku persembahkan nyanyian pujian. Aku persembahkan pujian yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Ya la ya la basik ya la ya la ya la basik. Ya la ya la ya la ya la ya la basik ne la ya la ya la basik ne la ya la. Ya la ya la basik ya la ya la ya la ya la basik. Ya la ya la sik ne la ya la basik ni na la. Ya la la basik ne la ya la basik ni la ya la basik ne. Ya la ya la ya la ya la ya la ya la basik ni la la ya la ya la ya la. Ya la la ya la la basik ni la ya la ya la basik ni la ya la. Mari kita mulai naikkan penyembahan syukur buat Tuhan kita. Ya la basik ni la ya la ya la basik. Ya la ya la basik ni la ya la basik ni la ya la. Setiap kita yang sudah memiliki karunia berbahasa lidah, mari kita berikan semua untuk Tuhan kita malam hari ini. Kita mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru, memuji Dia, menyembah Dia. Mari kita beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ya la ya la basik na ya la ya la. Ya la ya la basik na ya la ya la basik na ya la basik. Ya la ya la basik na ya la ya la basik. Ya la ya la basik na ya la ya la basik. Ya la ya la basik na ya la ya la. Ya la ya la basik ni na ya la basik ni na ya la. Memberikan kemuliaan kesegaran bagi setiap Ya la ya la basik ni na ya la. Tuhan, Engkau angkat setiap beban pergumulan. Ya la basik. Mari di tempat kita berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Yesus, Angkat kedua tangan kita dan rasakan. haleluya. Angkat kedua tangan kita dan arahkan. Semua arahkan kepada Tuhan. Yesus, Ya la basik ya la ya la ya la. kuasa. Yesus, Ya la basik ya la ya. kami Tidak peduli seberapa kau hancur, tidak peduli seberapa kau jatuh, Tuhan sanggup memakai engkau. Tuhan sanggup ketika engkau mempersembahkan seluruh hidupmu. Tuhan sanggup mengubah engkau menjadi bejana yang indah di hadapan. Oh ya la basik ya la ya basik hanya nama Yesus. ya la basik Oh Yesus Tuhan. Mari kita rasakan di tempat kita berdiri masing-masing. Kita mengangkat kedua tangan kita. Bagi kami Angkat kedua tangan kita dan rasakan. yang setia. Pribadi lepas pribadi, berurusan pribadi dengan Tuhan malam hari ini. Saya memberikan kesempatan untuk setiap kita, pribadi lepas pribadi, kita berkomunikasi secara pribadi kepada Tuhan. Ekspresikan dan nyatakan setiap kerinduan hati kita buat Tuhan. Bapa yang sangat Oh Yesus. setiap kami. Ya Rabbi, sekera la ya la ya la basik. Tak pernah meninggalkan kami. Ya Rabbi, sekera la ya la ya la basik. Setiap kita pribadi, pribadi lepas pribadi, tidak ada yang terkecuali. Pribadi lepas pribadi kita nyatakan pribadi lepas pribadi buat Tuhan. Kau aja Setiap kerinduan apa yang ada dalam hati kita. mulia. Oh yes. Kau hebat. Ya Rabbi, sekera la la ya la ya la. Terkuat. Ya la la ya la ya la basik. Kau yang termanis.
Mari kita nyatakan sekali lagi. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above me. Mari angkat tangan sama-sama. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari nyatakan dari hati kita yang paling dalam. I am here because of your grace. Yes, because of your grace. I am here. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above me. Sekali lagi kita nyatakan, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above me. Mari angkat tangan sama-sama dan nyatakan, thank you, Jesus. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama dan nyatakan, woo! Thank you, Jesus. Woo! Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan sama-sama. Woo! Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya Roh-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memujimu Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita angkat tangan kita dan kita arahkan kepada Tuhan. Masing-masing di tempat kita berdiri. Dan kita nyatakan terima kasih Yesus. Terima kasih.
dengan bahasa hati kita masing-masing. Jemaat saja nyatakan terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidup sekarang. Ku kan Memuji-Mu selamat. Sekali lagi sidang jemaat saja nyatakan terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidup sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Nyatakan terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Jika 1000 kali kami berkata thank you Jesus atau terima kasih Tuhan, itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kasih setiamu, jika dibandingkan dengan anugerahmu, jika dibandingkan dengan belas kasihanmu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kalau sampai hari ini, saat ini kami ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah-Mu. Mari Tuhan, Kau bicara buat kami, sampaikan isi hati-Mu secara singkat buat kami.
Dan biar Engkau bicara pada hamba-Mu dan kami semua pagi ini, dikuatkan, diingatkan itu oleh firman Allah. Roh Kudus beracara malam ini, semua hati dan hidup kami, dan siapkan hamba-Mu, sembunyikan pakai kayu salib Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali ya. Firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal yang kelima, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke 5. Lukas pasal yang kelima, ayat 3 sampai ayat kelima. Demikian bunyi firman Allah, saya akan baca, kita perhatikan. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Amin. Judul daripada firman Tuhan pasal 5 ini bicara tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi saya bukan ambil ininya, tapi saya mengajak kita melihat. Kita lihat kembali ayat ketiga. Ayat ketiga dulu. Kembali ke ayat 3. Tolong kembali. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Yesus Kristus dan Simon dengan teman-temannya, mereka belum pernah mengenal lebih dekat satu dan lain. Katakan mereka belum pernah bertemu, bisa demikian. Tapi yang kita lihat, pada waktu Yesus datang melihat, coba kita turun dulu ayat yang kedua. Ayat kedua coba. Ayat 2 turun. Ya. Ia melihat dua perahu di tepi pantai dan lain-lain telah turun dan sedang membasuh jalannya. Kita ada dua perahu kan, tapi dia pilih perahunya Simon. Saya tadi pagi renungan ini saya diberkati dan saya bisa menangis sama Tuhan. Waktu Yesus datang ke dalam perahu dan berkata pada Simon, ayat 3 masuk ya. Ayat 3 tolong cepat LCD. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Ia menyuruh Simon dan supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saya bertanya buat kita, kira-kira Yesus tahu tidak keadaan Simon dan teman-temannya malam itu? Tahu pasti kan? Dia Allah, dia yang hidup. Tapi yang menjadi kita perhatikan di sini gini, waktu Yesus memintakan Simon seperti ini, kira-kira kesel tidak Simon teman-temannya? Siapa dia nih? Kok perintahnya enak sekali? Dan dia itu perintah, dikatakan dia menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk mengajar orang banyak di atas perahu. Simon dalam keadaan lelah, capek, kecewa. Mereka adalah nelayan-nelayan yang profesional. Saya waktu baca secara renungan, saya bilang, ya saya seperti mereka Tuhan. Kan capek kan Simon ini sepanjang malam. Kan istilah orang Jawa melek ya Mas Bram ya. Udah tidur, mereka cari ikan tapi tidak dapat apa-apa. Kan ceritanya kan begitu kan. Tapi sudah datang tiba-tiba. Dia naik ke perahu Simon dan berkata, menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Tapi satu hal yang saya lihat, Simon dia lakukan. Sekalipun dia capek, dia lelah, mungkin dia ngantuk, tidak tidur semalaman, kecewa, tidak dapat apa-apa, mungkin galau juga. Tapi Simon, Yesus bilang,
Ini pertama kali mereka bertemu, pertama Yesus memerintahkan mereka. Coba kalau saya lagi capek, saya datang, lagi capek, udah nak tidur semalam, saya suruh kena, kesel enggak, Rek? Kesel. Itu manusiawi. Saya bilang iya ya. Kadang-kadang saya seperti Simon, terjujur. Simon taat, tapi dalam hatinya juga menggerutu. Tuhan apa enggak? Ini orang ini enggak tahu, saya capek semalam enggak tidur, udah enggak dapat apa-apa. Datang perintah, enak aja duduk di atas perahu, lalu ngajar. Kesel enggak kira-kira? Saya pasti Simon pikir nih. Simon orang yang gampang emosi, bahkan teman yang lain. Tapi satu hal saya lihat di sini, dalam situasi yang begitu, Simon masih taat. Amin. Simon siap lakukan apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun dia belum kenal Tuhan Yesus dengan jelas, dengan benar. Nanti kita tahu kan Simon yang menyangkal Yesus kan. Nanti setelah dia penuh Roh Kudus baru dia tahu Yesus yang sebenarnya. Setelah Yesus bangkit baru. Nah, saya mengajak kita berpikir di sini. Kadang-kadang kita seperti Simon. Fonda umpamanya, kamu kalau capek disuruh mbah, kesel enggak? Kesel. Pada mbahnya loh. Dion, saya mau tanya, waktu kamu dalam keadaan capek, papamu suruh papa kan kesel toh? Papa enggak ngerti aku capek, betul kan? Ada keselnya kan? Kita pasti bersyukur. Nah ini Simon, saya tahu dia seperti itu, tapi dia mau lakukan. Dan ingat, perahu Simon dipakai untuk mengajar loh Bapak Ibu. Saudara kekasih dalam Tuhan. Saya bisa pikir seperti ini. Ini orang ini tidak ngerti tau. Mau cari perahu yang lain. Kok saya? Iya kan? Kok saya? Saya mau tanya buat saudara saya. Kenapa Tuhan pilih kita? Kenapa Tuhan pilih saya dan saudara menjadi orang percaya? Karena Tuhan melihat potensi dalam hidup kita. Amin. Saya nangis. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu kapasitas kita. Tadi saya di koran, Tante Leci sama Bu Jeluin dan Bang. Mereka tanya, Pak Yopi kok kenal sampai di Ngoran? Lalu saya cerita, tahun 778 saya masuk di Ngoran. 78 kira-kira keadaannya bagaimana Mas Bram? Ini orang bagaimana 78 di dekat Penataran sana? Desa sekali kan? Saya meniti di sana. Saya harus tinggal dengan jemaat yang keadaan susah. Saya harus makan bersama mereka. Saya mandi bersama mereka. Ya, kadang-kadang saya mandi di sini, sebelah sini ada dipisahkan sama daun kelapa, itu perempuan. Jadi kalau mandi begini, nggak bisa lihat ke sana. Sambal 3-4 hari bisa disimpan untuk makan. Kadang-kadang saya ikut derep tanam padi ya. Saya harus minum ya apa yang mereka minum. Kan sudah mas belum tahu pengalaman saya pelayanan kan. Saya harus ikut derep, ikut macul. Apa mereka makan, saya makan. Mereka cuci tangan air dari sawah, biasa gitu mas Bram ya. Saya cuci tangan juga, selalu saya makan. Saya merenungkan dengan tadi saya di orang, saya renungkan gini. Tuhan terima kasih kalau saya ada sampai hari ini oleh karena Tuhan yang pilih saya dan Tuhan perintahkan saya dan Tuhan tahu kapasitas saya. Kalau sidang jemaat lihat saya seperti ini sekarang, wah papa enak, betul kan? Betul lah mas Bram. Gajahnya besar, ada mobil. Waktu saya di Ngoran tahun 78 di Darungan, di Karangrejo, di Blitar, saya kalau mau kunjungan jemaat harus bawa Petromak. Makan seadanya. Kadang-kadang makan apa tahu? Peyek laron, peyek tawon. Itu harus makan. Sampai akhirnya saya di Blitar pernah opname hampir mati. Waktu saya bacain saya ingat, oh iya ya, dulu saya alami seperti ini. Capek sekali. Nggak ada PK.
bayangkan ini. Saya diam, saya bilang my book, Bu Cip. Bu waktu saya tanya, iya Pak Yupi dulu 78, Pak Yupi kurus, welek, katanya bilang gitu. Ya Pak, bis kurus welek katanya. Dulu kan susah Pak Yupi di sini. Waktu saya lihat Simon dalam keadaan capek, lelah, dia mau lakukan apa yang Tuhan Yesus mau dilakukan, sekalipun dia belum kenal Yesus dengan benar. Mengajak kita berpikir sekarang, sekalipun kita belum bertemu dengan muka secara pribadi dengan Yesus, betul? Tapi ketaatan kita menentukan masa depan kita. Tuhan, anak panti dengar ya baik-baik ya. Dengar baik-baik ini. Capek loh Simon tuh, sepanjang malam di tengah danau, ombak, angin, nggak dapat apa-apa. Mungkin malam-malaman nggak makan, nggak tidur. Tapi pagi-pagi pada waktu mereka sedang membersihkan jala, Yesus lihat, Yesus naik, Yesus ngomong aja, kelihatannya seenaknya. Tapi saya mau katakan buat kita malam ini, Yesus punya otoritas atas hidup kita. Amin. Yesus punya otoritas atas hidup kita. Jangan kita menganggap remeh. Dan ayat selanjutnya kita lihat, ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Apa jawab Simon? Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ketaatan sebagian adalah pemberontakan kepada Allah. Belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan benar. Belajar melakukan apa yang pemimpin perintahkan dengan benar. Belajar apa orang tua katakan, lakukan dengan benar. Ingat, ketaatan sebagian, coba ulangi, ketaatan sebagian, semua, ketaatan sebagian, pemberontakan kepada Allah. Ulangi, ketaatan sebagian, pemberontakan kepada Allah. Ingat ini baik-baik. Simon dalam keadaan capek, lelah, kecewa, ngantuk mungkin, lapar mungkin, kan belum sarapan. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, bertolak lebih dalam, kita akan menjala ikan. Lalu Simon jawab, sudah sepanjang malam Guru, kami tidak dapat apa-apa. Itu menandakan bahwa usaha manusia itu sia-sia. Mengandalkan manusia itu akan gagal. Simon seorang ahli nelayan, bukan main-main loh. Dan teman Simon ahli nelayan di Danau Tiberias, tapi gagal total. Itu berarti kita belajar untuk tidak mengandalkan ini. Jangan mengandalkan pengalaman hidup. Setuju? Setuju? Jangan mengandalkan kehebatan kita, kemampuan kita. Di titik kita sampai pada batas terakhir kita tidak mampu. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, mujizat pasti akan terjadi. Amin. Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Dalam situasi apapun juga, kondisi apapun juga, kecewa, sakit hati, banyak persoalan, masalah, tetap taat, full. Tadi kita nyanyikan, kita katakan terima kasih sepenuhnya kepada Tuhan. Itu bukan hanya di mulut saja. Coba syair tadi dulu, syair tadi. Udah bisa dinyanyikan, saya mendengar lihat syairnya. Coba dibuka syairnya, LCD, lagu tadi. Thank you Jesus. Silakan dibuka lagu ini. Saya mengajak kita melihat pujian. Tadi waktu saya naik pujian saya nangis Bapak Ibu. Sekalipun saya datang karena saya ada tamu, saya diberkati sekali dengan pujian ini. Terus, right? Terus, nah ini.
Lord Jesus tadi, Lord Jesus, I am so thankful. Artinya Tuhan Yesusku berterima kasih. Atau lebih jelasnya, saya berterima kasih kepada Tuhan. Tapi itu keluar dari hati yang paling dalam. Amin. Bahwa kita ada sampai hari karena Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, saya bisa minta air putih sebentar. Air putih, tolong. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, sulit bagaimanapun, kecewa, sakit hati, capek bagaimanapun, jangan saudara berkata lelah di hadapan Tuhan. Pada pujian berkata gini, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Begitu kan? Jadi kita dengan Tuhan, kita tidak boleh bilang capek, lelah, bersungut-sungut, atau Tuhan aku sudah kerja kerepotan, aku sudah begini begitu. Tuhan sudah banyak berbuat buat kita. Sekarang bagaimana respon hati kita? Ya tadi pagi dari Pemda, sampai saya belum ganti baju. Dari Pemda Tulungagung, jam 12 saya ada ketemu Pak Budi, setelah itu jam 10 saya ketemu Pak Budi. Saya berangkat dari rumah tadi jam setengah 9 ya. Betul ya Esther? Saya dari Pemda jam 9. Jam setengah 11 saya ketemu Pak Budi. Jam 12 jam saya jemput Cem. Sampai sini udah ada Bu Leci, ajak ke Malang, ke Blitar. Tadi saya mau berpikir, saya pulang dulu mandi ganti baju, enggak. Sampai dia bilang, enggak, kamu langsung aja. Aku tidak melihat engkau rapi, aku melihat hatimu. Saya bilang, iya Tuhan, saya mau taat. Secara fisik saya hari ini capek, dan kondisi saya tidak seperti dulu lagi. Emang capek, lelah, tapi saya mau belajar taat dengan firman Tuhan ini. Apakah dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan bagi saya dan saudara, siap melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, sekalipun harganya mahal? Ketaatan sebagian adalah pemberontakan kepada Allah. Kalau kita berkata, Lord Jesus, I am so thankful, kata. Ini kalau mau ditembakkan letraknya ya, dengan sepenuh hati aku mau berterima kasih Tuhan Yesus. Apakah benar sepenuh hati? Kalau kita berterima kasih sepenuh hati kepada Tuhan, pasti tindakan, perkataan kita, perbuatan kita, semua kita lakukan, kita mau taat 100% kepada Tuhan. Amin. Taat. Anak-anak panti, saya pikir belum seberapa di sini. Saya ikut hamba Tuhan untuk saya dibentuk. Saya harus masak, saya harus cuci baju mereka, saya harus sapu gereja, siram. Saya kerjakan sendiri. Di sini banyak. Saya harus ke pasar belanja. Kalau tidak ada uang, saya harus cari daun-daunan di kebun yang bisa saya masak untuk kita makan bersama. Lalu pelayanannya jalan kaki. Jalan kaki berapa meter? 5, 10, 12 kilo jalan kaki cari jiwa. Kalian belum seberapa. Saya udah alami itu. Kalau saya bisa hari di sini, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Tuhan tidak pernah tidak memperhitungkan jadilah kita dengan Tuhan. Amin. Dan sekali lagi saya mau katakan, kalau Tuhan percayakan banyak hal buat kita, kita bukan pemilik, tapi kita hanya pengelola. Uang, harta, kekayaan, anak, istri bukan milik kita, hanya dikaruniakan untuk dipercaya mengelola dengan benar. Ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Sebab itu mari malam ini renungkan kembali, apakah kita siap taat kepada Tuhan Yesus dalam situasi kondisi apapun juga? Atau kita dimarah, kita mau bekerja dengan benar enggak? Dengan tulus enggak? Lakukan dengan benar. Segala sesuatu yang kau lakukan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Kita bangkit berdiri.
ayat yang pertama, katakan ayat. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Katakan sekali lagi. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. only by your grace Then I could live today. Forever I will praise. sekali lagi katakan, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Only by your grace Then forever I will praise your sekali lagi katakan, forever. Your name. Tuhan, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu pikiran perasaan kami, Engkau tahu keberadaan kami hari-hari ini, dalam keluarga, dalam pekerjaan usaha, bisnis, ekonomi, dalam pelayanan, dalam studi masa depan, dan rencana ke depan. Kadang-kadang kami sudah lelah, capek Tuhan. Tapi belajar malam ini Tuhan, dalam kekecewaan, ketidakberdayaan kami, kelelahan kami, kayak belajar dari Simon Petrus dengan teman-temannya. Panjang malam mereka sudah mencari ikan, tidak dapat apa-apa. Mereka lelah, mereka belum makan, mereka belum tidur. Mereka capek sekali Tuhan, dan hasilnya nol, nihil. Tapi pada saat Tuhan berkata bahwa mereka harus naik tolak sedikit lebih dalam, Tuhan mengajar memakai perahu mereka. Dan Tuhan perintahkan setelah mengajar untuk ke dalam lebih dalam lagi untuk tangkap ikan. Sekalipun mereka capek, lelah, mereka taat. Biarlah perahu kehidupan kami malam ini Tuhan, Engkau tilik, Engkau lihat kehidupan kami masing-masing. Kami terbuka, kami telanjang di mata Tuhan, tidak yang tertutup. Tuhan, ampuni kadang-kadang kami tidak karena kami merasa capek, lelah, galau, kecewa, sakit hati. Kadang-kadang kami terlalu mengasihani, kami sering kali mengasihani diri kami sendiri. Kami lupa bahwa kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, Allah yang mengerti, dan Allah tahu kapasitas kami atau iman kami, atau hati kami Tuhan. Oleh sebab itu malam ini Tuhan, kami berkata Tuhan, kami mau taat. Sebab ketaatan sebagian adalah pemberontakan kepada Allah. Kau lihat kami cuma hadir malam ini Bapa,
Kau tahu sampai di mana ketaatan kami, sampai di mana ketulusan kami, sampai di mana kemampuan hidup kami, kemampuan kapasitas iman kami. Bang, Kau tahu sampai di mana kekuatan kami terhadap hidup ini. Dan malam ini Tuhan, yang belajar mendengarkan suara Tuhan, mengenal Tuhan lebih jelas lagi, dan kami mau taat sekalipun harganya mahal. Mari Roh Kudus berbicara buat kami terus. Sebab keputusan kami hari untuk taat menentukan langkah dan masa depan kami. Kalau tadi Kau bawa ke Blitar, di Kengoran, di desa yang kecil, jemaat-jemaat yang bertemu, yang dulu mereka masih muda-muda, masih remaja, dan bagaimana Engkau mendidik hamba di sana. Dan malam ini Tuhan, hamba diingatkan kembali, ketaatan yang aku lakukan akan berdampak pada masa depanku. Ketaatan yang aku kerjakan dengan benar akan berdampak, akan bermanfaat untuk masa depanku ke depan. Taruh di hati kami malam ini Tuhan, untuk full taat kepada Tuhan, tanpa tawar-menawar, tanpa bersungut-sungut, tanpa menyalahkan orang lain. Kamu lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan, dan jadikan kami seperti apa yang Tuhan mau kami jadi. Dan kami mau berkata, kami siap melakukan apa yang Tuhan mau lakukan, karena kami adalah hamba-Mu, 100% hamba tidak berguna, harus melakukan apa yang Tuhan kami, Yesus Kristus, mau kami lakukan. Terima kasih Bapa. Berkati kami melalui firman malam ini, berkati iman kami, berkati kehidupan kami, berkati rohani kami, bahkan semakin turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dimulihkan, diberkati. Dan biar kami belajar taat malam ini, karena berdampak pada masa depan kami ke depan. Terima kasih Bapa. Berkati kehidupan kami masing-masing, studi masa depan, usaha rumah tangga, bisnis, usaha kami, sawah ladang kami, kandungan kami, hidup kami, dan pelayanan kami. Semua sudah melayani malam juga, Tuhan berkati kami semua. Terpujilah nama Bapa yang berdoa untuk Mama di Jakarta, Mas David yang dalam perjalanan Jakarta, mungkin malam nanti besok pagi sampai. Kau berkati dengan diri dan JJ. Terima kasih Bapa. Yang tidak hadir malam ini, Tuhan berkati kami semua. Kami serahkan semua doa kami dalam tangan Tuhan. Pergumulan kami masing-masing Kau udah jawab lebih daripada kami doa pikirkan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang undur Kau tarik kembali, yang tidak punya kasih curahkan kasih-Mu, yang kurang taat jadikan mereka yang taat sampai akhir, setia sampai akhir. Jemaat yang tidak hadir malam Kau sertai mereka, yang sakit sembuh yang Tuhan kuatkan, dan berpikir Kau sertai. Gereja dan segala kebutuhan Tuhan cukupkan. Gereja panti asuhan dengan dia kasih Kau berkati, PPA juga Tuhan berkati, semua pelayanan kami di klub kasih Kristus Tuhan berkati. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Roh Kudus. Berkati multimedia, tim Satgas, tim Musalmen dan LCD, tim musik, singer solidar juga berkati kami semua. Terima kasih Bapak. Visi ke depan untuk gereja ini dan yayasan Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kegiatan sepanjang minggu ini, Kau puasa, mudah-mudahan di sekolah minggu pada raya, Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan pada hari Selasa, persekutuan pas Kristus di Gunung Wilis Kau juga berkati. Siapkan kami tim yang akan melayani Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa dan sembahyang kami ini, pujian penyembahan kami Tuhan sempurnakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami mohon berkat, perlindungan penyertaan Tuhan. Kiranya berkat dan sejahtera turun atas kita sekali dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Berkati Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus mempercaya, katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Amin. Doa pujian penyembahan kita sudah selesai. Saya percaya kasih dan karunia Tuhan yang selalu menguatkan kita untuk melewati hari demi hari. Amin. Amin. Saya persilahkan untuk tim Satgas, boleh setiap jemaat Tuhan boleh meninggalkan tempat gereja ini mengikuti arahan dari tim Satgas. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.